kasih Bu. Mohon maaf Bu, tadi di sekolah udah mencari Bu, kebetulan Ibu tidak ada acara di kabupaten Bu ya. Ini Bu, saya mengganggu waktu Ibu sebentar. Ada yang ingin saya wawancara. Ini tugas saya sebagai guru penggerak Bu. Jadi tugasnya yaitu tentang kasus dilema etika dan rujukan moral. Di mana dilema etika itu adalah benar melawan benar. Ada dua kasus yang saling bertentangan, tetapi keduanya benar. Misalnya karena adanya pertentangan individu dengan kelompok, dengan rasa kebenaran dengan keadilan, kebenaran dengan keadilan atau dengan kebenaran dengan kesetiaan. Kemudian yang ketiga yaitu rasa keadilan lawan rasa kasihan. Kemudian ada jangka pendek dengan jangka panjang. Kemudian rujukan moral itu adalah dilema itu yang berhadapan dengan hukum. Untuk kasus dilema etika ini dia tidak bertentangan dengan hukum, tapi dia sama-sama benar. Itu yang menjadi Bu, sudah berapa lama sendiri kita Bu? Sudah tahu ya, sudah tahu setahunnya. Jadi sebelumnya Ibu di kepala di SMP kan. Ibu sudah berapa tahun di sana Bu? Di SMP 4 kira-kira 3 tahun. 3 tahun berarti dan 4 tahun Ibu ya. Selama Ibu menjadi kepala sekolah ada enggak kasus dilema etika yang Ibu hadapi di sekolah? Memang ada sebenarnya, karena kan dalam menjadi kepala sekolah itu pasti ada nanti sesuatu yang Ibu sampaikan tadi, dia sama-sama benar, tapi kita harus memilih mana yang lebih tidak merugikan, yang mana yang lebih menguntungkan tapi tidak merugikan orang lain. Di SMP 4 mengalaminya, dan di SMP 1 ini juga Dari kasus yang banyak yang Ibu ada, dilema etika yang Ibu hadapi itu, yang rasa Ibu hari ini yang paling rasanya kan menjadi dilema dalam diri Ibu, ada enggak? Yang paling dilema saat ini mungkin sama seluruh kepala sekolah ya Bu, setiap sekolah saat ini tentang kepegawaian Bu, tentang guru. Saat ini kan kita sudah tahu jumlah guru. Iya betul Bu. Di sekolah kita dulu lebih ya Bu. Karena guru honor banyak mendaftar, dia banyak mengajar di sekolah kita. Tetapi jam, karena ada guru sertifikasi, nanti jam diserahkan pada guru sertifikasi, otomatis nanti guru honor punya mengganti jam sedikit. Ya, saya merasakan juga itu sekolah kita ya Bu. Jadi, Saya sendiri lah dulu banyak guru ya Bu. Yang paling membuat dilema sebagai kepala sekolah. Jadi Bu, selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral yang selama ini di sekolah? Saya membandingkan apa yang terjadi nyata atau yang real dengan aturan-aturan. Mungkin kita lihat dulu apa aturannya. Seperti guru kan untuk guru sertifikasi itu wajib 24 jam. Jadi kalau nanti misalnya guru matematika yang mungkin 24 jam berarti bisa jadi 5 kelas. Seperti di SMP kita ini tahun kemarin Bu, kita hanya 6 rombel. Otomatis waktu itu hanya 5 rombel itu untuk 1 orang guru. Berarti yang dibutuhkan 2 orang guru. Sementara di SMP 4 ada SMP 1 ini ada 4 guru matematik. Jadi bagaimana cara membaginya? Tidak hanya matematik, ada lagi pelajaran IPS, IPA. Jadi tidak dikasih jam teman-teman, rasanya kita apakah ke diri kita tidak mungkin rasanya, karena mereka sudah lama mengabdi. Ya, terima kasih Bu, memang itu yang dilema sekali ya Bu ya. Jadi selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah kita ini ya Bu ya, sekolah kita SMP Negeri 1 Mapak Tunggu, terutama itu kasus-kasus dilema etika dan atau rujukan moral itu Bu. Ya seperti itu tadi, kita mencoba untuk melihat berapa jumlah rombel, berapa jumlah guru. Nanti kita cukupkan dulu bagi guru yang bersertifikasi, kemudian yang berlebihnya nanti baru kita bagi kepada guru-guru yang honor, yang selebihnya honor, seperti itu.
atau nanti seperti sekarang karena ada pengangkatan P3K Bu, kemarin ada aturan dari Pemda, dari Dinas Pendidikan itu boleh dari guru mata pelajaran boleh pindah ke SD. Jadi saya mencoba untuk menyarankan kepada guru-guru untuk mencari SD supaya mereka tetap terdata. Nanti setelah mereka terdata, nanti kan mereka akan bertahan di bawah. Berarti salah satu siasat ya Bu ya untuk menghilangkan dilema etika di sekolah kita. Selain itu Bu, ada nggak lagi langkah-langkah atau prosedur-prosedur yang Ibu jalani yang biasa Ibu lakukan selama ini selain yang Ibu katakan tadi? Nah, itu kan untuk di instansi Bisa kita kita, ya, Bu, ya. Sebelum itu sebenarnya harusnya sebagai kepala sekolah kan kita punya atasan Bu. Iya, Atasan kita di Dinas Pendidikan, khususnya di bidang DPK. Nanti di sana kita berbincang lagi, berdiskusi lagi dengan kondisi real kita, sekolah kita seperti ini, keadaannya gurunya seperti ini. Sementara jam yang ada segini begitu. Nanti dari hasil konsultasi itu sampai di sekolah kita bincangkan lagi sama wakil kurikulum. Jadi disitulah nanti baru kita diskusikan pada guru tersebut. Menarik sekali ya Bu ya. Kemudian dalam pengambilan kasus dilema etika ini Bu, hal apa yang menurut Ibu itu yang paling efektif dalam pengambilan keputusan tentang dilema etika itu? Bagaimana rasanya bahwa ini simpel, ini bagus, yang paling efektif lah yang dirasakan? Saya rasa Bu, untuk mengambil keputusan itu kalau bisa kita tidak membuat kecewa. Betul Bu. Ya, kita tidak Biar senang sama senang ya Bu. Iya. Kalau nanti kecewa kita bawakan kepada diri kita, sedihnya karena sudah lama mengabdi, nanti kita dengan tidak memberikan jam atau kita merumahkan teman-teman guru, Rasa kasihan ya Bu ya. karena mereka berharap mereka tetap dan mereka bisa dapat SK P3K sampai satu. Itulah tadi kan satu-satunya. Kalau seperti konsultasikan kepada Dinas Pendidikan disarankan untuk pindah ke SD supaya mereka tetap Dibantu ya Bu mencari tempatnya. Karena tinggal di kepala sekolah banyak. Yang kita tidak bermasalah di pembagian jam, yang teman kita tidak rugi. Tidak rugi, sama-sama senang. Sama-sama senang. Jadi dalam pengambilan kasus dilema etika ini kan banyak nih Bu, banyak tantangannya, bagaimana caranya. Kira-kira tantangan yang Ibu hadapi dalam pengambilan keputusan ini ada tidak apanya yang terasa tantangan dalam menghadapi? Tantangannya kalau memposisikan diri kita seandainya nanti keputusan ini bisa membuat kecewa. Ada pihak yang tidak senang. Iya, ada pihak yang tidak senang. Namanya kita banyak ya Bu dalam kelompok ada. Kemudian nanti apalagi tantangannya tuh itu yang kemarin Ibu ajak saya. ya tantangan itu berarti saya harus untuk mencukupi jam guru itu Ya. Harus apa? Ini mahasiswa yang ditambah. Jadi Jadi 6 rombel dan alhamdulillah kita kan kemarin sudah pergi ya Bu ke kita coba untuk mensosialisasikan sekolah kita. Akhirnya alhamdulillah bertambah jam kita. Mereka jadi kayak kita ya Bu ya. Alhamdulillah Bu, berkat kerjasama kita bersama dan itu juga dukungan dari seluruh guru Bu. Karena teman-teman guru ingin bertambah jam dan mereka tidak bagi yang tidak mendapatkan sekolah yang lain, mereka harus bertahan dan itu satu-satunya kita harus menambah kelas. Akhirnya alhamdulillah untuk saat ini di tahun yang kedua saya di sini, alhamdulillah kita sudah menambah 1 rombel. Ada kemajuan untuk sekolah kita ya. Kemudian dalam pelaksanaan dilema etika atau kasus tadi kurang guru kita berlebih, lokal kurang. Jadi kan apa ide dalam diri Ibu misalnya pas teringat langsung dilaksanakan atau Ibu butuh waktu kira-kira cari dulu waktu yang tenang, berpikir untuk melaksanakannya apa tindakan yang akan kita lakukan berikutnya atau bisa saja ide itu selalu muncul tepat waktu atau Ibu memikirkannya dulu ke belakang. Apalagi berpikir dulu mencari waktu yang tenang untuk penyelesaian tentang masalah dilema etika ini. Kalau itu
yang saya alami Bu, ketika saya menemukan hal tersebut Bu, saya mungkin telah menemukan apa solusinya, tapi saya tidak langsung Bu, tidak langsung mengeksekusi apa yang saya pikirkan. Saya lebih memilih untuk berdiskusi dulu Bu dengan guru senior, dengan wakil kesiswaan, wakil kurikulum. Jadi apakah yang saya solusi yang saya pikirkan ini cocok nggak dengan situasi dan masalah kita, karena kan kepala sekolah itu, apalagi saya baru 1 tahun kan belum tentu tahu gimana kondisi sekolah tersebut. Perlu saya berbincang, mencari solusi yang terbaik. Mana tahu nanti selain dari solusi saya masih ada lagi solusi yang lebih baik lagi dari teman-teman. Kita menyamakan pendapat ya Bu, bersama maka bisa. Supaya kan kita tujuan kita sama di sekolah, ingin menjadikan sekolah itu lebih baik lagi. Jadi Bu, Ibu kan tadi mengumpulkan wakil, guru-guru senior dalam pemecahan masalah. Menurut Ibu siapa rasanya yang paling membantu Ibu dalam dalam pengambilan keputusan ini? Atau saran-saran dari siapa yang menurut Ibu yang bisa membantu Ibu mengeluarkan ide-ide dalam pengambilan keputusan dilema etika ini Bu? Kalau saya sering berbincang-bincang dengan guru-guru senior dan wakil kurikulum. Kita kan sering ya Bu. Jadi bagi saya di sekolah kalau ada sesuatu memang perlu berbincang dengan guru wakil kurikulum, guru-guru senior gitu. Jadi rasanya lebih plong daripada memikirkan masalah itu sendiri. Karena dengan bersama Bu ya, setiap dilema yang dihadapi bisa kita pecahkan, tidak merugikan orang lain dan sama-sama menguntungkan ya Bu ya. Ini terakhir Bu, yang juga rasanya pembelajaran apa yang bisa Ibu petik dari pengalaman yang dalam pengambilan keputusan dilema etika ini? Sebagai kepala sekolah, saya sadar tidak semuanya keputusan itu tertentu di kepala sekolah. Kita butuh teman. Teman curhat. Walaupun kita sedang pejabat ya Bu. Enggak. Keputusan dari kepala sekolah itu tidak mutlak Bu. Kalau menurut saya itu yang kebersamaan yang penting ya Bu. Yang penting kita punya satu pemikiran. Jadi ketika kita menyampaikan semua masalah kita bisa berbicara. Jadi setiap masalah pasti seperti yang saya sampaikan tadi, kalau kita bersama kita pasti bisa. Jadi bagi saya penting untuk membicarakan segala sesuatu yang terjadi dengan teman-teman di sekolah, khususnya wakil dan guru senior. Terima kasih Bu untuk bincang-bincang kita malam hari ini. Mengganggu waktu Ibu, seharusnya Ibu istirahat hari ini ya. Jangan ganggu yang di sekolah, yang dari dinas tadi Bu. Iya. Mohon maaf Bu, saya pamit ya Bu. Ya, Bu. Semoga sukses. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak mengambil waktunya sebentar untuk kegiatan ini. Saya Fitri Susanti, calon guru penggerak angkatan 8. Kami memiliki tugas yang ada di LMS, yaitu tentang mewawancarai kepala sekolah tentang kasus dilema etika. Jadi saya mengambil Bapak sebagai narasumber karena saya yakin Bapak bisa memecahkan kasus-kasus dan berbagi pengalaman dengan saya untuk pengembangan kepemimpinan pendidikan. Jadi
Jadi Pak, Bapak sudah berapa lama menjadi kepala sekolah Pak? Sampai saat ini sudah 7 tahun. 7 tahun, alhamdulillah selama 7 tahun itu pernah nggak Bapak mengalami kasus dilema dalam selama Bapak dalam kepemimpinan ini? Yang dilema ini kan maksudnya kalau dalam tangkapan saya ya, Iya. yang dilema ini ada aturannya, tetapi dilanggar pun tidak merugikan lembaga atau Iya. orang perorangan. Saya yakin memang di sekolah kita di kampung terutama yang tingkat kekeluargaannya tinggi, kemudian persaudaraan, percampuran ras, kepentingan apalagi di pasti, sini ya, iya. Perbedaannya banyak Pak ya, ada Pasti minat, ada. ada Kemudian kalau di sekolah kita ini yang terutama yang gurunya banyak ibu-ibu muda, keluarga-keluarga muda yang dengan segala keterbatasannya, yang sering terjadi adalah membawa keluarga kita ke sekolah, anak-anak kita yang masih balita yang dimasukkan ke TK belum cukup umur, ditinggalkan di rumah, tidak ada yang mengasuh, keluarga pergi ke tempat ke ladang atau ke sawah seperti itu. Jadi Pak, seperti yang kami pelajari, seperti yang Bapak bilang tadi, ada namanya dilema etika dan rujukan moral. Dilema etika ini, modul yang saya pelajari itu adalah benar melawan benar. Berarti ada dua kasus yang bertentangan dan kedua-duanya benar. Itu tadi seperti yang Bapak bilang tadi, itu yang Bapak pahami, benar sekali apa yang Bapak pahami tadi. Jadi untuk dilema etika ada dua, misalnya ada 4 yang kita pikirkan. Bisa saja individu melawan kelompok. Kita belah di kelompok, berarti ada bertentangan dengan individu. Kita bela individu bertentangan dengan kelompok. Bisa jadi ada rasa keadilan dengan rasa kasihan. Kita tegakkan keadilan, ini kasihan dengan kasihan. Kasihan kita jalan ke rasa kasihan, kita berlawan dengan keadilan. Nah itu dia pikir, dan satu lagi adalah kebenaran melawan kesetiaan. Kemudian ada yang keempat itu rasa jangka pendek dan jangka panjang. Itu yang kita pikirkan tentang masalah dilema etika. Kemudian ada tadi lagi rujukan moral. Rujukan moral itu adalah sudah menyangkut kepada ranah hukum. Dia masuk di rujukan moral. Kalau selagi dia tidak masuk kepada ranah hukum, dia masuk kepada dilema etika. Jadi Pak, selama kepemimpinan Bapak di sekolah, baik sekolah ini atau sekolah mana saja lah Pak ya, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika atau rujukan moral seperti yang saya jelaskan tadi tentang dilema etika dan rujukan moral. Tentu yang pertama kita kan ada aturan di sekolah. Iya, betul Pak. Kalau ada aturan di sekolah tentu sudah ada pula cara penanganannya. Kalau hal-hal yang tidak ada yang seperti di dilema ini tentu kalau yang di sekolah kita ini yang membawa anak agak dalam satu hari itu ada 3 orang yang membawa anaknya, tentu kalau saya penanganannya secara pribadi, yang pertama tentu kita panggil yang bersangkutan, ditanyakanlah apa yang menjadi masalah, kenapa sampai membawa anak ke sekolah, padahal kita sama-sama memahami walaupun katanya tidak mengganggu, tetapi jelas di dalam pelaksanaan pembelajaran tentu akan terganggu, tidak maksimal jadi konsentrasi dan fokus dari kita sebagai guru dan pembelajarannya juga jelas. Kemudian kalau terlalu banyak yang membawa anak itu dalam satu waktu tentu akan sangat berpengaruh terhadap lingkungan sekolah. Terima kasih Pak. Mungkin itu masalahnya dilema etika yang di sini yang saya tangkap itu adalah kasus adanya guru membawa anak ke sekolah ya, mungkin
Bapak Prem. Kemudian pertanyaan saya, Pak, selama ini apa dalam pengambilan keputusan yang Bapak lakukan di sekolah ini, bagaimana Bapak melaksanakannya? Ada atas dua kepentingan tadi. Kepentingan yang tadi sama-sama mempunyai nilai kebenaran dan sama-sama mempunyai nilai kebajikan. Jadi atas dasar apa Bapak mengambil keputusannya yang ini? Bagaimana cara Bapak menjalankan pengambilan keputusan tersebut, Pak? Dalam mengambil keputusan ini karena secara aturan kan tidak ada yang dilanggarnya, cuma kalau merugi tentu ada yang dirugikan, ada yang ditentang. Ya, ada yang dari segi komitmen mungkin sudah berkurang, kemudian caranya. Bagaimana Bapak mengambil keputusannya? Bapak Firman mungkin ada karena kasihan sama ibu ini atau karena Bapak ingin menegakkan aturan di sekolah. Semua ini kan mungkin dengan Bapak apa langkah cara Bapak dalam mengambil keputusan tersebut. Tadi sudah Bapak katakan yaitu mengambil keputusan tersebut ya. Kemudian lagi Pak, langkah-langkah Bapak dalam pengambilan keputusan tentang dilema tersebut. Bagaimana Bapak memulainya? Dalam pengambilan keputusan. Tadi ada Bapak katakan sedikit tentang cara pemanggilan Ibu dari awalnya kan. Langkah selanjutnya bagaimana Pak? Ya, tentu setelah kita dapatkan alasannya, ya. Kemudian kalau ada pertemuan dalam pemanggilan itu, tentu yang paling pertama disampaikan adalah bagaimana kalau tidak dibawa. Nah, dicarikan dulu solusinya di luar dan jangan dulu kita yang mencari solusi. Kemudian kalau seandainya tidak memungkinkan solusi di keluarga umpamanya, tentu kita panggil lagi, tapi dengan mengikut sertakan kelompok di sekolah, umpamanya wakil, ya, paling tidak dulu yang pertama wakil dulu, kemudian sistem apa istilahnya Pak ya, coaching berbagi kira pendapat. Kalau seandainya yang pertama bagaimana dibawa tetapi tidak dibawa ke kelas umpamanya. Kemudian kalau hal tersebut tidak juga maka dibawa ke rapat. Bagaimana kita menyamakan persepsi tentang cara membawa anak ke sekolah. Apakah guru mengizinkan guru lain atau bersedia membantu ibu tersebut? Kelemahan dari kawan kita ini bisa teratasi, kemudian pembelajaran tetap berlanjut. Terima kasih Pak, memang tempat saya bagus sekali dan menarik sekali apa yang Bapak bicarakan tadi. Kemudian Pak, pertanyaan saya lagi, apa hal yang efektif menurut Bapak dalam pengambilan keputusan tersebut? Yang paling efektif rasanya tentang ibu ini membawa anak ke sekolah, apa yang baik? Mungkin sudah diputuskan kan yang efektifnya yang bagaimana Pak? Kalau menurut saya yang lebih efektif memang di pembicaraan di rapat, walaupun tidak rapat sempurna, tetapi dalam forum banyak guru yang hadir itu kan ibaratnya kalau kita karena kasihan kita memberikannya toleransi, guru-guru yang lain pun akan mendukung. Alhamdulillah ya Pak. Kekompakan yang pentingnya Pak. Jadi selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang merupakan tantangan mungkin atau hambatan atau kendala-kendala yang Bapak hadapi dalam pengambilan keputusan dilema etika ini? Tentu karena ini ya namanya dilema Bu ya. Iya. Pasti ada sisi baik, sisi buruknya ya. Pasti ada di antara taruhlah guru-guru tadi dari sekian yang kita bawa untuk berdiskusi dan untuk memecahkan masalah tentang membawa anak ke sekolah ini, ada saja di sebagian guru kita yang ya tentu kalau yang berpikir ideal sehingga kasihannya itu tidak ada mungkin lebih kuat daripada aturan berarti ya Pak ya. Aturan sekolah begini ya pasti ada itu tantangannya Pak ya, namanya kita
ramai ya, banyak tantangan. Kemudian permasalahan yang seperti ini kalau seandainya ditegaskan, tinggallah jalan. Ya. Kemudian kalau dikeraskan pula tidak membawa, nanti ya kita khawatir dengan bagaimana kita maklumkan dulu itu ya. bagaimana kondisi ekonominya bisa jadi ya Pak ya. Ya. Jadi Pak, terima kasih atas paparan Bapak tadi. Kemudian dalam pengambilan keputusan ini Bapak melihat nih si ibu ini bawa anak sekolah, apakah langsung muncul ide dari Bapak, oh saya harus menginginkan ibu ini, atau Bapak butuh tempat lah dulu untuk merenungkan keputusan-keputusan apa yang akan Bapak ambil, atau Bapak kasus ini langsung Bapak selesaikan kah di hari itu, atau Bapak ambil hari lain untuk penyelesaiannya, penyelesaian kasus tentang dilema etika ini? Kalau soal timing pelaksanaan pengambilan keputusan ini, kalau saya tentu tidak serta-merta, karena kadang-kadang sebelum memanggil kita juga berdiskusi dengan rekan guru senior terutama dan wakil kepala sekolah sih. Sehingga kita sudah ada dasar awal ketika kita dipanggil. Berarti kita tidak memiliki ego sendiri ya Pak, datang ibu itu bawa anak harus dipanggil langsung, kan seperti itu ya Pak ya, ditenangkan dulu, mungkin dibuat cari waktu yang tepat untuk penyelesaian kasus dilema etika ini. Kemudian Pak, faktor-faktor apa yang selama ini yang mempermudah, apa adakah orang lain atau seseorang yang bisa membantu Bapak yang bisa misalnya menyelesaikan solusi atau menemukan solusi terhadap kasus dilema etika yang Bapak hadapi ini? Ya tentu sekolah dalam hal ini kita sebagai pimpinan tentu tidak berdiri sendiri. Iya. Komunitas kita sebuah organisasi, komunitas yang ada, terutama sekolah ini kan sekolah yang guru seniornya pun banyak, tentu mereka itulah yang lebih banyak berbagi informasi dan memberikan pendapat, sehingga solusinya muncul ya Pak ya. Jadi Pak, pertanyaan saya yang terakhir, dalam penyelesaian kasus dilema etika ini Pak, pembelajaran apa yang dapat Bapak ambil dari penyelesaian kasus ini? Kita tentu menyadari aturan ada, Ya, kemudian kepentingan pribadi kita pun bermacam-macam. Satu hal yang harus kita laksanakan, yang harus kita pikirkan adalah bagaimana sekolah kita kebutuhannya terpenuhi, terlaksana kegiatan-kegiatan yang direncanakan, tetapi jangan sampai pula menjadi beban pribadi kita terhadap si ibu yang membawa anak tadi. Kita laksanakan aturan, kita kasihan sama dia ya Pak ya. Mungkin anaknya jadi terlantar gara-gara aturan yang telah kita tetapkan. Tentu kita pilihlah ibaratnya dampak yang paling ringan untuk menyelesaikan apa itu. Walaupun kenyamanan sedikit berkurang, terganggu, asal kita bisa memahami, saya yakin semua kasus terselesaikan dengan mudah. Terima kasih Pak atas wawancara saya ini, banyak berbagi informasi dari Bapak dan banyak pula pengalaman bagi saya sebagai guru penggerak, karena kami dituntut untuk itu Pak, berbagi, mendapatkan informasi-informasi dari beberapa kepala sekolah. Terima kasih Pak atas waktunya. Tidak kasih nam.
meluangkan waktunya untuk bersama saya sebentar dalam rangka bincang-bincang tentang kasus. Saya mungkin Bapak kita sudah kenal karena Bapak juga pernah jadi kepala sekolah saya tengok lagi. Nama saya Fitrina Susanti, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMP Negeri 1 Mapak Tunggul, Kabupaten Pasaman. Jadi pada pendidikan calon guru penggerak ini kami mempunyai modul Pak, namanya pemecahan kasus dilema etika. Saya memang memilih sekolah ini dan Bapak sebagai kepala sekolahnya karena saya yakin Bapak mampu berbagi dengan saya dalam pemecahan kasus dilema etika dan rujukan moral ini. Jadi dalam pemecahan kasus ini selama Bapak, berapa tahun Bapak jadi kepala sekolah Pak? Yang di sini 4 tahun. 4 tahun, di Lumbai 2 tahun ya? 2 tahun, di Betomboso 1 tahun, berarti sudah 7 tahun ya, dekat 8 tahun ya. Dekat 8 tahun berarti sudah berpengalaman sekali tentang pemecahan kasus. Jadi selama Bapak jadi kepala sekolah, rasa-rasanya pernah nggak Bapak mengalami dilema etika dalam kasus dilema etika ini, baik di sekolah ini atau di sekolah kita dulu atau di sekolah SMP Pak Tunggul Pak? Ya, terima kasih ya. Sebetulnya dilema etika itu dimanapun kita berada tentu ada. Cuma mungkin kasusnya berbeda-beda. Sekolah ini mungkin kasus yang lebih dominan ini. Di sekolah lain mungkin kasusnya lebih dominan yang itu. Jadi kira-kira dilema etika itu setiap sekolah rasanya ada, cuma mungkin berbeda kasusnya. Berbeda kasusnya ya Pak ya. Jadi saya apakan sedikit Pak tentang kasus wawancara yang akan saya adakan hari ini. Yang modul yang saya pelajari itu adalah tentang dilema etika dan rujukan moral. Dilema etika itu adalah kasus, ada dua kasus yang saling bertentangan, tetapi keduanya benar. Bisa individu dengan kelompok, bisa dengan rasa keadilan melawan rasa kasihan. Misalnya kita kasihan dengan si A, tetapi bertentangan dengan keadilan yang ada. Atau kita tegakkan keadilan, ada rasa kasihan yang muncul dalam diri kita. Kedua-duanya itu yang menjadi dilema. Kemudian kebenaran melawan kesetiaan. Kita munculkan kebenaran, kita sudah melawan rasa setia ini. Kemudian kita setia pada si A ini, berarti ada kebenaran yang kita sembunyikan. Nah itu dia yang rasa-rasanya keduanya sama-sama benar lah istilahnya Pak ya. Kemudian ada lagi jangka pendek dan jangka panjang. Itu bedanya dengan rujukan moral. Ini dua kasus yang berbeda sebenarnya. Kalau rujukan moral itu sudah masuk kepada ranah hukum, dan dilema etika ini tidak masuk kepada ranah hukum. Jadi dari materi yang penyampaian yang saya sampaikan tadi, selama Bapak memimpin jadi kepala sekolah, tidak hanya di sini Pak, yang saja selama Bapak kepala sekolah, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan kasus dilema etika dan atau rujukan moral ini Pak? Jadi terima kasih ya. Kebetulan ini ada permasalahan atau dilema etika yang memang sekarang sedang saya hadapi. Alangkah baiknya kalau itu mungkin kita munculkan dalam perbincangan kita sekarang. Dan menarik sekali Pak. Yang berarti kasus masih hangat-hangat ya Pak? Kasusnya masih hangat-hangat. Mungkin beberapa hari ini masalah perpindahan siswa. Cuma di dalam perpindahan siswa tentu kita perlu dulu identifikasi permasalahannya. Iya. Biasanya mengidentifikasi permasalahan itu kita harus tahu dulu apa penyebab dia pindah ya, dari mana dia pindah. Tentu kita masih butuh informasi dari tambahan dari luar. Ya, jejakan kriteria dia tersebut ya Pak ya. Kemudian dalam mengambil apa yang bagaimana Bapak mengambil sebuah keputusan itu, sudah ini ada dua kasus ini sama-sama benar sebenarnya Pak ya. Ada dua kasus yang memiliki yang bertentangan, tapi dia mempunyai nilai kebenaran dan nilai kebajikan. Bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan terhadap dilema etika itu Pak? Jadi itu seperti saya sampaikan tadi, dilema etika yang misalnya yang berhubungan dengan siswa pindah. Sebetulnya kalau kami di sini itu kan rasanya guru-guru agak berat menerima yang pindah karena rata-rata yang berpindah itu kebanyakan itu yang bermasalah di sekolah asalnya. Jarang yang tidak bermasalah. Paling-paling yang tidak bermasalah nanti kalau memang dia perpindahan orang tua mengikut orang tua pindah. Jadi biasanya kalau saya itu biasanya informasi atau informasi yang saya terima nanti yang berhubungan dengan siswa itu akan saya bawa ke forum guru dulu. Sebelumnya diskusikan dengan wakil, baru dibawa dengan forum musyawarah guru.
Ya, terima kasih Pak, menarik sekali sebenarnya apa yang kita bincangkan hari ini. Kemudian dalam ini siswa pindahan ini Pak, ya, Iya, jadi siswa dilema bagi pindahan. Bapak. Jadi apa langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan dalam pemecahan masalah dilema etika tentang murid yang pindah tadi Pak? Jadi kita kan sebetulnya kembali ke dokumen 1 kita, kurikulum tingkat satuan pendidikan, kan di situ Iya. sudah diatur bagaimana tentang mutasi siswa. Ini kan tergolong ke mutasi siswa. Mutasi siswa di situ sudah diatur. Kalau kami di sini itu kalau akan menerima siswa pindahan, itu yang pertama kita diskusi dengan wakil kepala sekolah dulu. Sesudah diskusi dengan wakil kepala sekolah, saya nanti akan bawa masalah ini ke forum guru atau di musyawarah Rapat majelis guru, ya. rapat majelis guru. Bagaimana tanggapan mereka nanti tentu tergantung bagaimana nanti hasil keputusan di dalam bermusyawarah. Ya, berarti sehingga tidak sama-sama ada yang dirugikan Iya. ya. Jadi kita juga berpikir kalau misalnya di situ kan ada 2 dilema itu. Kalau kita terima nanti tentu kita harus berpikir resikonya. Iya, iya. Kalau tidak diterima juga nanti kita Ada kasihan pula dengan Ada. orang yang memang dia ingin menuntut ilmu tapi kita batasi. Iya, benar sekali Pak. Jadi selama menjalankan pengambilan keputusan ini Pak, selama ini yang Bapak merasa anggap efektif lah dalam pengambilan keputusan tentang dilema etika ini bagaimana Pak? Jadi yang efektif kalau menurut saya itu yang pertama, pas dia datang mengusulkan, tentu kita tidak ingin anaknya saja yang datang. Tentu kita butuh orang tua dengan anak itu langsung datang. Kita cari nanti, kita tanya apa penyebabnya, baru nanti kita identifikasi permasalahan, kita bawa ke forum, kemudian nanti di dalam musyawarah itu kita ambil keputusan. Jadi kira-kira begitu. Cuma yang paling efektif kalau nanti mereka sudah diterima, tentu kita harus punya perjanjian. Yang anak itu harus betul-betul bisa mengikuti aturan di sekolah yang di sini, Ini, ya. supaya nanti tidak terulang lagi kasusnya di sekolah asalnya. Ya, betul ya Pak ya. Jadi Ya, biasanya itu perjanjian. dibuat dengan surat perjanjian. Ya, perjanjian dengan orang tua ya. Dengan orang Ada tua. perjanjian supaya peraturan di sekolah ini tetap bisa Tetap, ditegakkan iya. dan tidak ada lagi dari guru-guru yang available yang di belakang lapangan Pak ya. Iya. Jadi dalam pengambilan keputusan ini ya Pak, anak muda sebenarnya ini. Iya. Ini ada anak yang masuk terkendala, padahal kita tahu karakternya bagaimana di luar sana dan bagaimana di sekolah. Jadi bisa tidak Bapak memberi gambaran kepada saya apa tantangan-tantangan yang Bapak hadapi atau kendala-kendala yang Bapak hadapi dalam mengambil keputusan tentang kasus dilema etika ini? Sebetulnya tantangan pasti ada, cuma kadang-kadang porsi tantangan itu kan berbeda. Iya. Jadi kalau memang anak itu sebetulnya dari pandangan guru, dari identifikasi masalah tersebut, permasalahannya tidak terlalu berat, mungkin itu tantangannya akan lebih sedikit. Iya, betul, Nah, Pak. sebab kalau di sebanyak itu majelis guru tidak akan mungkin semua setuju dan tidak akan mungkin semuanya tidak setuju. Nah, jadi kita tentu harus pandai memberikan informasi yang positif kepada guru-guru, dan kita harus pikirkan juga negatif positifnya ya, efek negatif dan efek positifnya, karena ini berisiko keduanya, cuma risikonya tentu tidak sama. Iya. Jadi kita terangkan kepada guru-guru supaya nanti guru-guru tidak komplain kalaupun itu diterima dengan anak tersebut diterima pindah ke sekolah ini. Terima kasih Pak, menarik sekali. Jadi dalam pengambilan keputusan yang biasanya nih Pak, anak itu datang, Bapak langsung, anak tidak bisa. Bapak spontanitas nggak memberikan jawaban terhadap permasalahan-permasalahan tentang dilema etika, atau Bapak butuh waktu nggak? Butuh waktu atau jadwal tertentu dalam pengambilan keputusan ini, atau didinginkan? Misalnya ada suasana panas misalnya kan, Bapak langsung mengambil tindakan hari itu, atau ambil jadwal lain atau jadwal tersendiri tentang pengambilan keputusan-keputusan tentang dilema etika ini Pak? Jadi kalau yang berhubungan dengan siswa pindah ini sebetulnya kita pasti akan membutuhkan waktu yang panjang untuk menyelesaikannya, karena kita butuh mengidentifikasi masalah dulu, ditanya dulu, karena kita mungkin sesama guru dengan sekolah asalnya tentu ada yang kenal. Kita tanya dulu apa kasusnya. Kadang-kadang kalau langsung kita putuskan mungkin permasalahannya kan tidak fatal. Nah, kadang-kadang ada yang permasalahan karena perpindahan orang tua, dia mengikuti orang tua, kan itu tidak akan mungkin kita ponis langsung, tidak bisa.
Berarti dikaji akar permasalahannya ya, Pak, ya? Dikaji akar permasalahannya. Mungkin kalau akar permasalahan yang berhubungan dengan mungkin pelanggaran peraturan sekolah, mungkin bisa saja nanti di sini kita bisa rubah dia. Tapi kalau yang berhubungan dengan kasus hukum nanti tentu kita tidak bisa karena itu tidak apa kita lagi untuk itu masuk kepada rujukan moral tadi, Pak. Iya. Tidak ada dilema. Kita hanya di moral. Iya. Oh, jadi Pak, dalam pemecahan kasus Bapak tadi ada enggak orang lain yang Bapak ikut sertakan atau yang Bapak libatkan dalam pengambilan keputusan ini atau mendiskusikan pengambilan keputusan ini terhadap kasus-kasus dilema etika ini, Pak? Ya, sebetulnya orang lainnya mungkin bisa ada, tapi mungkin masih di dalam ruang lingkup sekolah. Tapi kalau orang dari eksternal mungkin enggak, karena kita mungkin kalau dilibatkan orang luar nanti agak kurang cocoknya, karena mungkin orang luar itu kan tidak tahu persis bagaimana cara kita di sekolah. Tapi yang jelas kalau di sini pertama kita konsultasikan dengan wakil kepala sekolah dulu, baru kita bawa nanti ke forum. Forum atas kesepakatan berarti hanya di dalam internal sekolah lagi ya. Iya. Tidak pernah Pak, rasanya mungkin Bapak membawa kasus-kasus tentang kepindahan anak ini ke dinas pendidikan, rasanya tidak pernah ya, Pak? Kalau selama ini belum pernah, cuma mungkin bisa saja nanti akan ada, karena kalau permasalahannya mungkin terlalu rumit untuk kita pecahkan, tentu kita minta pendapat. Orang dinas pun biasanya akan hanya memberikan tanggapan dan akan menyerahkan kembali kepada kita. Jadi solusinya keputusan akhir adalah di tangan kita Di tangan kita bersama di lingkungan sekolah. Jadi pertanyaan saya yang terakhir nih Pak, apa pembelajaran misalnya yang menurut Bapak, pembelajaran yang bisa Bapak ambil dari pemecahan kasus atau pengambilan keputusan dari kasus dilema etika ini, Pak? Jadi ya, dilema etika itu kan kasusnya lebih cenderung kan ke etikanya ya, Etika, ke ya. etika. Jadi, namanya dilema ya Pak, dilema tapi cenderung menyangkut ke etika ya. Jadi sebetulnya kalaupun penyelesaian dilema etika itu mungkin kita tidak bisa terlalu dengan aturan kita, karena terlalu kaku dengan aturan. Bisa saja karena kita nanti sedikit kita longgarkan aturan itu demi untuk membantu sisi lain yang akan lebih menguntungkan. Jadi kita tidak bisa terlalu kaku, kecuali misalnya itu hal-hal yang berat. Ya. Ada rasa keadilan, ini mengadukan, ada rasa kasihan, ada rasa kasihan. Membedakan ini kita kasihan dengan ini ya Pak ya. Jadi pembelajaran yang kita peroleh di situ menyelesaikan masalah itu tidak bisa spontan diambil keputusan. Yang kedua perlu pertimbangan-pertimbangan yang matang untuk mengambil keputusan tersebut. Itu kira-kira yang kita bisa peroleh dari setiap penyelesaian masalah dilema etika. Menarik sekali Pak, banyak sekali pembelajaran yang saya dapatkan dari Bapak, karena saya yakin Bapak sudah berpengalaman dan itu pelajaran itu bisa saya gunakan nanti untuk kedepannya, pelajaran-pelajaran juga bagi saya, karena kami di calon guru penggerak ini ya Pak adalah dituntut untuk menjadi pemimpin pembelajaran. Paling tidak pemimpin bagi murid-murid saya nantinya menjadi guru yang diideal dan guru yang diidolakan oleh murid saya. Ataupun nanti kalau seandainya jadi kepala sekolah. Kalau seandainya jadi kepala sekolah itu jadi yang inti dalam diri saya itu adalah bagaimana menjadi seorang pemimpin pembelajaran dengan berbagi-bagi, mendapatkan pengalaman-pengalaman yang baik dari beberapa orang kepala sekolah. Terima kasih banyak Pak atas informasinya. Saya ucapkan terima kasih. Salam Pak, saya pamit. Terima kasih. Jalan